Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Lagi kali ini saya sengaja menjumpai Mas Krisna Harimurti, seorang advokat yang masih terus tumbuh dan naik daun ini. Karena saya melihat di lapangan Mas Krisna ini cukup dinamis. Saya akan bertanya kepada Mas Krisna Harimurti sebagai advokat yang saya jumbuhkan juga keadaan yang ada di lapangan. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa kembali Pak Argo. Terima kasih. Mas Krisna, ini lagi saya sengaja mencari Anda. Saya ingin tahu, karena sekarang ini kan persoalan faktual yang ada di Jogja. Ini saya melihat memang cukup membuat kita jenggah persoalan tanah di Jogja ini. Sebetulnya kalau menurut Mas Krisna yang disebut sebagai mafia tanah itu bisa dikenali nggak Mas? Sejak awal, artinya misalnya tentang modus-modusnya atau kalau perilakunya itu mereka bersekutu dengan kekuasaan dan hukum itu memang banyak masyarakat sudah bisa melihat itu ya, meskipun dia tidak berani berbicara. Tapi menurut Anda, modus-modusnya bisa dikenali sejak awal nggak itu? Ya, baik. Terima kasih Pak Argo. Ya. Tentang topik mafia tanah ini kalau kita ulas, tentu tidak akan pernah habis. Ya. Karena apa? Karena Bapak tadi sudah menyinggung masalah tentang perilaku. Ya. Berarti kalau perilaku manusia itu tentu tergantung manusianya, bagaimana manusia itu bersikap, bagaimana manusia itu melakukan sesuatu. Nah, kategori mafia tanah itu berarti ada suatu perilaku yang memang direncanakan, yang terstruktur, yang tersistematis. Artinya dipelajari lebih dulu oleh dia ya. Dan mengarah pada suatu dugaan pelanggaran hukum. Ya. Karena tanah itu mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Ya. Jadi ketika manusia mempunyai perilaku yang menyimpang, yang itu juga distrukturat dan sistematis, kemudian menciptakan sesuatu sesuatu hal yang menimbulkan hak orang lain menjadi dilanggar atau ada dugaan pelanggaran hukum. Ya. Maka di situ garis bawah tentang mafia tanah itu akan tampak. Nah, memang kalau untuk melihat itu secara kasat mata, karena perilaku ya sebenarnya sangat mudah namanya perilaku ya. Perilaku itu kan sifatnya tampak, verbal. Ketika dimulai dari siapa dulu, misalkan tanah, ketika ada penyalahgunaan pasti ada yang dilanggar. Pertama adalah aturan atau dasar hukumnya. Itu pasti mereka akan membuat suatu jejak atau langkah yang sifatnya adalah untuk melakukan pelanggaran hukum. Itu pasti. Kemudian akan berdampak atau menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bisa badan hukum, bisa pribadi, atau bisa negara. Nah, tergantung perspektifnya. Tetapi yang paling pasti dalam persoalan mafia tanah ini, orang yang melakukan dugaan pelanggaran tadi sudah sangat sadar. Gak mungkin melakukan itu tidak sadar. Jadi mensreanya dalam suatu perbuatan melawan hukum itu sudah dimulai dari sejak dia sudah mempunyai niat jahat untuk melakukan pelanggaran hukum tadi, membuat kerugian bagi orang lain, badan hukum atau bagi negara. Itu prinsipnya Pak Argo. Ya. Karena saya berpikir ketika Anda membuat organisasi advokat khusus yang bersentuhan dengan tanah dan properti dan lain-lain itu kan pasti Anda kan melalui permenungan yang panjang itu untuk itu. Artinya Anda kan juga paling tidak kan melihat kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Itu sebetulnya seperti apa, Mas? Baik, satu hal yang menarik Pak Argo.
kami mendirikan itu bukan tanpa alasan dan tanpa dasar. Ya. Ketika pertama kami mencoba menginisiasi, banyak hujatan, Pak. Ini apaan sih? Ya. Dan yang kedua, kami mungkin belum hebat dibandingkan rekan-rekan atau senior-senior yang sudah mumpuni ya. Ya. Tapi hanya berbekal suatu niat nawaitu dan keberanian saja. Ya. Dengan teman-teman itu kami menginisiasi lahirnya PKH-PKP. Perkumpulan Konsultan Hukum Pertanahan, Konstruksi dan Properti. Di situ kami melihat nih. Coba Bapak bayangkan. Saat ini tahun 2024. 5 tahun mendatang 2029. Saya meyakini pertambahan manusia di Indonesia itu akan bertambah terus. Ya. Sedangkan tanah tidak akan bertambah. Munculnya suatu masalah itu akan lahir ketika manusia menghuni suatu bumi, khususnya kalau di Jogja ya ruang sempitnya dari Yogyakarta. Di situ akan muncul persoalan, muncul sengketa, muncul saling klaim antar hak warga masyarakat. Kami sudah memikirkan itu jauh. Makanya PKH-PKP melalui Bapak mewawancari kami ini sangat senang sekali. Kalau toh pun pemerintah belum mendengar, ayolah. Lihatlah 5 tahun mendatang. Masalah akan semakin kompleks. Mungkin bagi mereka belum terlalu kelihatan, tapi suatu ketika itu akan penting. Kami mendorong, ayolah kita berpikir semua ahli hukum yang memang mumpuni, yang hebat-hebat, guru besar, ataupun praktisi hukum, ataupun penegak hukum, kami hanya memberikan harapan, secerca harapan, agar pertanahan ini dilakukan dalam proses sengketa atau proses peradilan yang secara khusus, yaitu secara ad hoc. Dengan apa? Dengan peradilan khusus secara ad hoc ini akan memberikan suatu kepastian hukum minimal. Ada organ, suatu badan peradilan yang khusus menangani kaitan dengan kasus pertanahan. Itu harapan kami, Pak Argo. Ya. Terakhir Mas, Anda setuju nggak kalau yang berkaitan dengan pertanahan ini langsung bersentuhan dengan white collar crime itu? Artinya tidak sesimpel seperti apa yang orang bayangkan itu. Setuju nggak Anda? Kalau pertanahan sudah menyangkut masalah proses pelanggarannya ke arah mafia atau orang atau perilaku tadi, saya sepakat. Ya. Kejahatan kerah putih atau white collar crime itu memang tidak hanya korupsi atau teroris. Ya. Pertanahan sekarang ini sudah luar biasa, Pak, modus operandinya. Sudah white collar crime ya. Modus operandinya sudah luar biasa, hebat mereka. Mereka hebat-hebat semua. Iya. Tidak hanya istilahnya memanipulasi data. Bahkan saya sering mengatakan bisa menumpangi program-program pemerintah. Termasuk kekuasaan dan hukum saya bilang tadi ya. Bisa jadi begitu. Tetapi untuk meyakinkan itu, apakah pertanyaannya hukum itu harus ada masalah dulu baru ditebas? Ya. Bisa nggak ultimum remedium mencegah? Ada suatu pencegahan. Ya. Harapan kami begitu sebenarnya, Pak. Jangan ada masalah dulu baru dihantam. Baik, memang pada prinsipnya di dalam proses negara yang menganut sistem civil law atau negara Eropa kontinental seperti Indonesia itu memang harus ada undang-undangnya dulu baru ditindak. Makanya kami menyuarakan, kami mendengungkan, kalau ataupun hari ini belum didengar, setidaknya 5 tahun mendatang, apa yang Bapak rekam hari ini terbukti tidak nanti 5 tahun mendatang. Dan itu nggak hilang Mas ini. Ya. Berita saya ini Coba masih terus ya. Karena berita saya yang 10 tahun yang lalu masih ada juga. Coba nanti kita ingat, apakah pada saat 5 tahun mendatang mafia tanah semakin marah atau semakin menurun? Ya. Itu nanti kita bisa akan jawab. Ya. Makanya kita selalu menggelorakan, selalu mengusulkan tentang adanya usulan peradilan tanah secara ad hoc. Ya. Itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Krisna. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Siap, terima kasih. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda.
Sampai jumpa.